Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Apa kabar? Semoga sehat selalu. Saya Uday Al-Akhras dan Saya Ayu Aida. Alhamdulillah kembali lagi di channel kita Uday Akhras dan Ayu Aida. Sudah sekian lama ya belum bertemu untuk cerita nikah kita ya. Kita sudah menjanjikan kepada teman-teman kemarin karena banyak yang teman-teman nanya bagaimana bisa bertemu dan kenalan di mana. Banyak pertanyaan tentang cerita pernikahan kita. Gak tahu tujuannya apa teman-teman. Mungkin ada yang kepengen cari jodoh dari luar negeri. Dari Palestina banyak banget loh Bang yang nanya sama Aida pengen punya suami Palestina. Ya kan? Ayo ngaku. Insya Allah kita sharing di vlog ini, podcast ya. Santai kita karena kita lagi di rumah dan studionya ya simple ya. Tapi istriku Masya Allah cantik sekali. Dan insya Allah kita bisa memberikan bermanfaat buat teman-teman, bukan hanya ngobrol saja ya. Yang pertama saya akan cerita bagaimana saya kenal istri saya. Nanti saya juga akan bertanya beberapa pertanyaan kepada istriku ya. Aida juga nanya dong sama suamiku. Mumpung ini di podcast ada pertanyaan-pertanyaan yang langsung akan Aida tanyain sama suamiku. Iya. Tapi sebelumnya teman-teman, sebelum kita bercerita, saya hanya mengingatkan kepada teman-teman semuanya untuk jangan lupa doa untuk saudara kita di Palestina. Dan ingat selalu mereka, perjuangan mereka, karena perang masih berjalan terus ya. Walaupun kita lagi bikin vlog dan bercerita, senyum tapi kita tetap ya mengingatkan saudara kita di Palestina dan tidak pernah lepas pikiran. Tapi ya ini namanya hidup ya. Walaupun nangis-nangis terus, sedih, tapi ada sisi juga kita harus semangat ya untuk bisa lebih maksimal membantu mereka insya Allah ta'ala. Jadi kita perlu ingat hal ini. Baik, kita langsung mulai cerita ya. Yang pertama itu kapan kita bertemu ya? Kapan? Tahun berapa? Jadi kita alhamdulillah bertemu tahun 2021 ya. Iya. Ya. Di awal tahun 2021 dan kita bertemu di Depok di Jakarta ya. Waktu itu saya masih bekerja di sesuatu tempat ya, dan ada teman yang kenalin saya sama istri saya. Kita bertemu di Depok di restoran ya. Istri saya ngajak makan bersama beberapa teman-teman di sana kenal. Dan waktu itu saya belum bisa bahasa Indonesia banget juga, masih sedikit-sedikit ya. Dan saya kenal sama istri saya, Masya Allah istri saya ramah gitu. Dan bisa ngobrol nyaman gitu waktu itu. Dan ya kalau saya bilang itu sudah masuk ke hati gitu. Dan nggak semua orang bisa ya sayang. Kalau baru pertama kali kan ada yang langsung masuk ke hati kita dan kita suka sama dia, ada yang nggak biasa gitu. Karena setiap hari kita bertemu dengan orang ya. Emang waktu pertama kali ketemu, Bang Ode udah langsung ada rasa suka atau masih ya suka-suka yang ini seperti apa kayak gitu? Saya suka dengan karakter istriku yang pertama, karakternya gitu, orangnya ramah dan ngajak ngobrol, kenal saya, bertanya gimana kabar Palestina, senang gitu bertemu sama orang Palestina. Dan saya lihat sikapnya juga waktu itu traktir kita ya gitu sama beberapa teman. Jadi ya ini orang baik gitu di dalam hatiku, dan langsung gitu seperti kayak udah kenal lama gitu, langsung kita maksudnya tidak kaku gitu, tidak kaku, dan langsung bisa ngajak ngobrol santai gitu orangnya. Dan saat itu Bang Ode langsung nyanyi ya. Iya, saya nyanyi. kita sama-sama bertanya Pak kerja di mana dan
suamiku juga bertanya sebagai apa kerja, ya saya bilang punya bisnis sendiri gitu. Terus langsung bernyanyi Bang Oday. Nyanyinya apa? Nyanyinya waktu itu ada lagu yang viral tapi aku rubah nama sedikit gitu. Aida, romansnya cintamu dengan Oday. Enggak gitu lah. Itu setelahnya. Setelah nikah. Waktu itu nyanyi lagu Aisyah ya. Ya, Aisyah gitu. Dan alhamdulillah habis itu kita sudah pulang masing-masing ke rumah. Dan istri saya beberapa hari kemudian ngundang saya ke kantor di Jakarta, di rumah juga ya, untuk mengisi acara seminar di rumah gitu bersama mitra-mitra di komunitas. Jadi, kenapa bisa mengundang Bang Oday saat itu? Almarhum asisten dari almarhum Syekh Ali Jaber yang memperkenalkan kami. Akhirnya asisten Syekh Ali Jaber bilang, Kayu itu kan sangat mencintai Palestina. Dia bilang saat itu, ini Oday orang Palestina, terus dia hafiz Quran gitu, terus suaranya juga bagus, dia juga qori juga, undang dia gitu dan bantu dia gitu. Dia bilang seperti itu. Karena kan Bang Oday mungkin baru berapa tahun ya? Di Indonesia hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun, tapi bahasanya kan waktu itu masih kaku dan belum bisa banget lah. Masih sedikit-sedikit. Apa kabar? Saya orang Palestina, kayak gitu-gitu kenalan yang. Terus kalau ada nggak ngerti, Google, Google Translate gitu ya. Dan akhirnya ya udah, saya undang. Kebetulan memang ada acara di kantor kayak Jakarta ya. Saya punya komunitas, terus saya undang Bang Oday untuk menceritakan bagaimana Palestina. Terus juga waktu itu langsung sholat ya, sholat maghrib kalau nggak salah, jamaah dengan mitra-mitra. Dan akhirnya Bang Oday ya udah diundang. Terus Bang Oday datang gimana? Pertemuan ini yang saya bilang sangat penting juga karena waktu itu saya bilang sama istri saya, setelah selesai acara kita ngobrol, istri saya ngajak ngobrol bagaimana kondisi saudara kita di Palestina, bagaimana hidup di sana, dan Oday lagi ngapain di sini ya. Sudah sedikit dekat gitu. Saya bertanya banget, memang banyak pertanyaan saya karena kan saya bilang Oday ya. Iya, Oday. Karena saya sendiri tidak ada perasaan apa-apa, juga mungkin Bang Oday juga belum ada perasaan apa-apa saat itu ya. Mungkin cuma sekedar suka, kagum atau gimana. Saya dari pertama sudah suka dengan istri saya, dan pertemuan yang kedua tambah suka. Dan sudah kayak merasa orang dekat gitu, dan sudah bertemu 2 kali. Saya sedikit bercerita tentang Palestina, tentang kondisi saya saat itu dan kondisi keluarga saya, karena istri saya berbisnis dan saya sudah tahu apa kerjanya juga. Dan Masya Allah, lihat mitra-mitra waktu itu, saya langsung habis itu ngomong sama istri saya itu lagi berjuang juga di Indonesia dan ingin sukses gitu. Saya mau membantu keluarga saya di Gaza, di Palestina, mau bangunin rumah, mau bantu mereka, karena tujuan saya yang utama itu untuk bisa membantu saudara dan keluarga saya di Palestina. Lalu istri saya ngajak, bisa insya Allah, dan semangatin saya, kamu ingin beli rumah, ingin sukses, insya Allah itu sangat mudah dan bisa ya. Saya merasa itu ada motivasi banget waktu itu. Dan saat itu juga Bang Oday lihat mitra-mitra yang berbisnis dengan Aida ajarin, dan mereka banyak bersaksi, mereka berhasil. Benar. Dan saya sangat suka karena saya lihat di depan mata saya, Masya Allah, punya rumah, punya mobil, kantornya, karyawan saya sangat ingin semakin dekat sama istriku untuk memang sudah mau mulai belajar bisnis gitu, dan sudah tukar kontak juga, nomor handphone. dan habis itu sudah pulang ke rumah masing-masing.
Tapi saya masih komunikasi dengan istri saya karena saya suka selalu kirim information tentang Palestina ke orang-orang Indonesia lewat WA gitu. Saya bikin kayak broadcast gitu. Saya kirim informasi dan salah satunya istri saya. Masya Allah istri saya sangat peduli untuk Palestina waktu itu dan responnya juga Masya Allah gitu. Sampai ingin membantu Palestina lewat saya. Odai, bisa nggak sampaikan donasi dari saya, mau donasi untuk Palestina, bisa? Ya bisa, insya Allah gitu. Langsung kirim uang, kalau tidak salah pertama itu istri saya kirim uang untuk sembako. Aku ingat waktu perang program 2000, ya, sembako. Iya, program sembako. Masya Allah langsung ya. Dan yang kali kedua ini, jadi setelah sudah waktu berjalan 7 bulan, sekitar 7 bulan. Justru itu waktu di kantor itu kita pertemuan terakhir loh. Iya. Jadi kita itu bertemu ya saat di kantor akhirnya kita sama-sama sibuk tapi masih komunikasi. Bang Ode sibuk, saya sibuk. Komunikasi tentang bantuan ya akhirnya. Ya itu maksudnya 8 bulan ini kita masih WA-an ya, komunikasi Palestina, apa bisnis bla 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 ya. Habis itu ada Idul Adha ya. Terus saya share sama istri saya tentang korban di Palestina gitu. Lalu istri saya bilang mau korban di Palestina bisa nggak Odai gitu. Bisa banget. Waktu itu masih 1 hari sisanya. Besok hari akhir di Idul Adha gitu, 4 hari kan. Langsung istri saya transfer uang, saya transfer ke Palestina dan saya bilang sama tim di sana harus segerakan. Alhamdulillah mereka potong 1 sapi ya, alhamdulillah itu dari istri saya. Terus saya bilang itu WA istri saya. Saya bilang, istriku mau titip doa apa? Istriku? Bunda, sorry. Istriku. Karena sekarang istriku terus. Coba sesuai dengan waktu itu, bagaimana memanggil Aida? Bunda Ayu gitu. Bunda Aida ya? Iya. Bunda Aida. Bingung. Saya lupa karena sekarang saya sangat penuh dengan cinta kepada istriku. Ya, terus saya langsung WA sama istriku bilang mau titip doa apa di Palestina, mereka doakan untuk orang yang donasi gitu. Saya lalu istri saya berjawab ya semoga rezeki saya berkah. Coba langsung praktek. Bang Ode nanya sesuai yang dulu, Aida yang jawab sesuai yang dulu, ya langsung praktek. Oh iya. Langsung. Jadi istriku Bunda Aida mau titip doa apa di Palestina di sana? Cukup doain semoga saya mendapatkan jodoh yang soleh, yang dapat menjaga harta saya, mencintai saya dan mencintai anak saya. Ya udah sama saya aja. Itu langsung dijawab sama Ode. Ya udah sama saya aja. Coba teman-teman, shock nggak? Ya shock lah gitu ya. Karena sebenarnya saya nggak kepengen menikah, udah sangat senang sekali ya sendiri bersama anak, dimana Aida berjuang itu selama ini sama Kaisya berdua. Nggak ada kepikiran untuk menikah, tapi memang saya berdoa gitu kalau misalkan dikasih jodoh, ya udah jodoh yang soleh gitu. Ya, saya langsung itu namanya apa ya, memanfaatkan momen pas gitu, harus langsung. Sama saya aja terus. Karena belum tentu kesempatan ini ada lagi ya. Ini belajar buat teman-teman yang ingin sesuatu, harus tangkap momennya gitu. Karena aku juga sebelumnya saya sangat suka sama istriku. Mungkin ada orang yang bertanya, oh ya gimana Bang Odai sudah ingin menikah atau apa? Saya jujur nggak kepengen menikah dan saya tidak ada rasa untuk misalkan rasa istriku menjadi istri saya atau apa, itu nggak ada. Tetapi pas istriku bertanya seperti itu, kayak ada petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada saya.
Ini setelah saya sudah kenal sama istri saya dan tahu siapa dia dan tahu bagaimana kebaikannya dan sudah tahu karakternya, ya sudah bertemu beberapa kali, ya ada petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini istri saya gitu, ya udah sama saya aja. Saya siap menjadi suami yang insya Allah sesuai harapan istri saya gitu. Langsung bilang ya udah sama saya aja gitu. Tapi saya belum siap, Bang. Belum siap. Ya itu. Jadi ini mungkin bisa dapat manfaat ya dari cerita kita. Yeah. Jadi teman-teman, yang namanya jodoh itu Allah itu sudah atur. Bahkan ketika saat saya menolak, benar saya menolak apa langsung nerima, Bang? Menolak awal. Saya menolak loh. Masih ragu, istri ragu saya gitu. Jadi saya beberapa kali menolak, tapi saya mengurangi pembicaraan saat itu. Tapi Bang Oday terus menanyakan dan merasa nggak enak kok saya berubah saat itu. Iya. Terus akhirnya maksud saya dari cerita ini, apabila sudah jodoh teman-teman, bahkan kita saat menolak pun Allah akan kejar gitu. Ya, Allah benar. akan kasih gitu loh. Allah Ya. akan kasih. Jadi saat itu saya menolak. Kalau pikiran normal mungkin ya, wah siapa sih yang nggak mau laki-laki dari Palestina, Masya Allah, dari Gaza, Ya. terus sudah ganteng, Ya, I love you. hafiz Quran, yang menurut pandangan wanita kan sempurna. Tapi saat itu saya nggak mudah menerima karena saya merasa sudah bahagia berdua dengan anak saya. Lalu saya bertanya sama Bang Oday, Oday gitu saat itu. Saya ngerasa ini bercandaan nih, anak-anak nih, masih anak-anak nih. Bercandaan nih. Saya bilang, Oday, kamu itu masih muda. Iya. Langsung aja jawab, kita praktek. Saat itu kan Aida bilang, Oday, kamu itu masih muda. Iya, nggak apa-apa, tapi akal saya besar. Itu dibahas waktu itu ya, akal itu otak saya besar. Otak saya ya, itu. gitu. Loh, kamu tuh usia berapa? Ya, 25 saat itu. tahun, ya. Saya usia 39. 15 tahun selisihnya. Ya. Dan Terus Bang Oday jawab apa saat itu? nggak apa-apa, seperti Khadijah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya Allah, langsung hatiku tak ya. Ya, Ya alhamdulillah. Allah. Ini rasaku waktu itu ya. Aku nggak mikirin usia, nggak mikirin umur, tapi langsung saya mencintai istriku dan siap untuk menjadi suaminya. Dan tapi istriku memang tidak langsung terima ya, tapi ragu sedikit. Tapi masya Allah, respon istriku juga menyenangkan, maksudnya ya serius juga. Ini udah serius gitu. Iya, aku serius, tidak bercanda gitu. Lalu kita bicara banyak hal gitu, nggak langsung juga keputusannya. Dapat kita berapa hari masih bicara. Iya, dan di untuk, situ ngobrol sama keluarga. Saya ragu banget dan saya akhirnya memberikan beberapa persyaratan buat Bang Oday, karena kalau secara kasat mata ya teman-teman, pasti saya akan sangat menerima. Pokoknya nggak ada wanita yang menolak lah ya gitu. Yeah. Tapi saya memberikan beberapa syarat dan Masya Allah Bang Oday tetap semangat dan memenuhi semua syarat-syarat itu. Ya, langsung kita beberapa hari sudah ngobrol banyak ya. Dan waktu itu jujur saya nggak bisa bahasa Indonesia banget. Bagaimana saya ngerti semuanya pakai Google. Translate. Pakai Google, makanya penting. Makasih Google ya yang membantu saya menerjemahkan ya semua. Dan itu juga nggak bener deh. Aida mau tanya, kalau Aida saat itu kan saking ragu, tapi sudah centang, apalagi nih semua syarat sudah terpenuhi nih sama Bang Oday ya. Kalau secara kasat mata sudah terpenuhi, secara syarat-syarat yang diberikan oleh saya sudah terpenuhi, tapi saya masih ragu dan nggak berhenti di situ gitu. Apa yang saya melakukan sholat istikharah. Nah, Bang Oday melakukan juga nggak sih? Sama, juga melakukan sholat istikharah dan ada petunjuk. Alhamdulillah. Setuju. Makanya setuju semua syaratnya ya. Ya, terus istriku kan mimpi kan. Iya, jadi saya melakukan sholat istikharah itu, terus mimpi Bang Oday itu dateng gitu ya, terus bawain sepatu, satu pasang sepatu.
untuk hadiahnya Aida gitu. Baru kemarin beli sepatu dong. Itu mimpinya. Diberikan sepatu, terus kok saya coba, kok pas, kok tahu nomor saya, kok pas banget gitu. Ya itu mungkin artinya kita cocok, karena alhamdulillah ya, mungkin banyak ya pertanyaan dan kok bisa selaras kayak gitu. Karena kan menikah dengan orang beda bahasa, beda suku, beda negara, beda semuanya lah kita gitu ya. Pasti kan agak susah menyesuaikan makanan, menyesuaikan kebiasaan ya, terutama sehari-hari. Bahasa juga. Iya, semuanya gitu, karakter ya, semuanya gitu. Tapi alhamdulillah sejak pertama kita menikah sampai sekarang, kalau untuk hari-hari tidak ada kendala dan tidak ada kesulitan sama sekali. Iya, sangat cocok. Sangat cocok, semuanya kita sama gitu. Dan alhamdulillah juga ya, kalau yang namanya rumah tangga, teman-teman yang mungkin sedang mau berumah tangga ataupun sudah mengalami kendala-kendala dalam rumah tangga, saya beritahu itu sudah biasa gitu. Dan Bang Ode juga udah banyak belajar ya dari rumah tangga kita berdua. Ya kita juga pernah berdebat juga gitu, pernah berantem juga, tapi berantem kecil. Nggak mungkin tidak, semua rumah tangga. Ya Abah dan ya Ma, Ibu dan Ayah juga selalu berantem. Tapi yang penting nanti malam sudah kembali. Ya itu akhirnya kita menikah ya. Dan menikah itu gini teman-teman, pertama ketemu kenalan. Terus kedua saat bertemu di kantor saya, saat saya undang. Setelah itu kita nggak pernah ketemu selama 7 bulan, tidak pernah ketemu. Jadi ketemu cuma 2 kali. Yang 7 bulan itu hanya chat WA aja. Baru yang hari ke-8 bulan itu kita ketemunya itu langsung menikah. Ya Allah. Iya, alhamdulillah. Udah kayak pengantin baru sayanya. Iya, nggak lama langsung kita menikah. Dan saya ya sebelumnya juga sudah ngobrol sama keluarga saya di Palestina, dan aku jelasin kepada mereka alhamdulillah support, dan mereka juga mendoakan saya semoga lancar. Dan habis itu subhanallah teman-teman, biasanya kalau ngurus kertas-kertas dan surat surat dari kedutaan itu biasanya butuh waktu yang lama, 3 bulan. Ya, tapi saya alhamdulillah nggak sampai 2 minggu atau 3 minggu. Udah selesai. Bisa selesai, nggak sampai 1 bulan. Dan makanya hari ke-8 bulan tuh kita langsung menikah, bertemu. Iya, kita bertemu, kita menikah. Ini judulnya video ya, udah 3 tahun sebentar lagi ya, bulan Agustus. Nah, saya 1 Muharram. Saya ke sana, ke Jember, melamarkan istri saya, bertemu dengan keluarga istri saya di sana. Masya Allah mereka baik juga, menerima saya dengan baik. Dan kita bikin acara khutbah ya. Atau di bahasa Arab khitbah namanya. Aku melamar istri saya di sana, dapat berapa hari, terus kita pindah ke Jakarta bikin party nikah ya. Waktu itu saya ingin ajak keluarga, orang tua ibu saya dan ini untuk hadir di acara nikah kita, tapi waktu itu belum bisa karena jalur Rafah ditutup dan antrinya itu kalau antri 6 bulan. Sedangkan kita nikahnya langsungan. Iya, nggak tunda-tunda, langsung kita. Buru-buru amat sih Bang. Apa? Pengen cepet nikah. Iya, nggak sabar nunggu lebih lama. Alhamdulillah. Jadi begitu cerita kita, sampel ya, nggak terlalu banyak ini, nggak berpacaran. Banyak drama. Kita juga nggak pacaran. Kita juga nggak ta'aruf ya, maksudnya ta'aruf tapi nggak ta'aruf yang seperti misalkan benar-benar bertemu, lihat ini enggak. Ya kita juga serius, bukan main-main gitu. Makanya ini buat teman-teman mungkin yang ingin nikah, ingin ini, yang pertama itu harus juga bersihkan hati juga, supaya
Kita kan meminta dari Allah Subhanahu wa taala hal yang kita inginkan, yang kita doakan. Saya itu selalu doa waktu sebelum nikah ya, udah beberapa tahun. Walaupun saya belum niat menikah, tetapi saya sudah bersiapan doa saya setiap salat. Allahumma arzuqni zaujatan salihah. Ya Allah, berikan kepada saya istri yang salihah, yang baik gitu. Itu ya ibarat bersiapan untuk depan. Ternyatanya momennya saya nggak tahu. Semua Allah yang ngatur, semua Allah yang tahu. Makanya saya ini langsung istri saya ngomong begini, saya langsung jawab, iya sama saya aja. Padahal saya nggak siap sama sekali. Jadi ini mungkin ada hikmah dari ini bahwa kita walaupun ingin sesuatu tapi bukan sekarang, kita bersiapan doa. Jadi apapun ya, untuk sukses, rezeki, anak, istri, kerja, di sekolah, di universitas, dimanapun, kita tetap doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita nunggu waktunya aja. Terus dapat nggak istri solihahnya? Iya, itu sesuai nggak? Kan malu kalau Aida nggak sesuai, Bang. Beneran tuh, Aida solihah nggak? Iya, istri sangat solihah dan sangat baik dan saya sangat mencintainya. I love you. Beneran ya, Bang? Iyalah. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Dan alhamdulillah kita sekarang sudah mau 3 tahun ya kita berjuang sama-sama dan walaupun kadang-kadang berdebat, kadang-kadang salah paham, salah ini, tapi masih saya berusaha untuk lebih sabar dan lebih memaham, dan istri saya juga sangat sabar sama saya karena kadang-kadang bahasa kurang ini, tapi alhamdulillah kita masih menjalankan rumah tangga ini dengan baik. Dan kita sekarang fokus dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berikan kepada kita momongan ya atau anak salih insyaallah taala. Mungkin kalau pesan saya kepada teman-teman yaitu yang pertama doa, lingkungan sama orang yang baik ya, karena lingkungan ini sangat terpengaruh. Nanti kita kenal sama orang baik lewat mereka gitu. Menghindari dari hal-hal yang tidak baik gitu. Mungkin itu pesan dari saya, dan semoga rumah tangga kita insya Allah Allah melindungi dan habis itu kita dapat momongan. Amin ya rabbal alamin. Bahagia dunia dan akhirat. Dari saya, teman-teman semuanya, saya kan juga punya pengalaman rumah tangga yang gagal gitu. Mungkin buat teman-teman yang belum menikah dan mau menikah ataupun yang sudah berumah tangga, semua itu ada solusinya, ada caranya. Terus jangan patah semangat ya, jangan patah semangat karena memang masalah-masalah rumah tangga itu banyak sekali. Ibadah terpanjang itu adalah rumah tangga. Nah, dari sini semuanya cerita hidup kita, cerita hidup saya, cerita hidup Bang Odey, bagaimana Bang Odey awalnya bisa keluar dari Gaza, bagaimana saya akhirnya punya suami Bang Odey, doa apa saja dan apa yang kita lakukan, itu semuanya kami tuangkan di dalam buku yang insya Allah akan rilis di bulan Juli. Jadi ada 3 buku yang akan rilis ya. Buku pertama ini di video ini ya, Selembut Kapas Sekeras Baja, itu menceritakan tentang solusi rumah tangga, doa saya, pengalaman rumah tangga saya, dan itu banyak banget solusi-solusi yang kita berikan di situ. Terus buku kedua tentang bagaimana perjalanan saya dan Bang Odey ke Gaza ya, bagaimana cerita tentang Palestina, semua ada di buku kedua sampai kita alhamdulillah bahagia terus menikah, bertemu. Terus di buku ketiga itu membahas tentang bisnis, bagaimana kita berbisnis sesuai syariah, bagaimana Allah memberikan rizki yang berkah sehingga rizki yang kita dapatkan itu bertahan, berkah, semakin berlimpah dan Allah ridho. Itu semua tentang bisnis. Jadi jangan lewatkan dan beli bukunya. Insya Allah sangat-sangat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ya. Kalau mau beli atau mau ini? Ya, kalau teman-teman, buku ini bisa didapatkan di seluruh Gramedia di Indonesia atau nanti bisa teman-teman melalui WhatsApp di bawah ini. Ya, oke, sudah sampai ya vlog hari ini atau podcast hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya.
Dan mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa lagi di vlog lainnya. Jangan lupa like, share, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.